Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Maritim, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel kemaritiman SMKN 1 Tarano, channel edukatif, inovatif, dan variatif tanpa diskriminatif. Baik, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari elemen 1 pada dasar-dasar nautika kapal niaga, yaitu proses bisnis dunia kerja bidang nautika kapal niaga. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe bagi yang belum. Tentunya biar kami lebih semangat buat videonya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita masuk ke materi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami tentang proses kerja di kapal niaga, antara lain persiapan pelayaran, persyaratan kerja di kapal, kontrak kerja, dan buku pelaut. Yang kedua, memahami tentang pekerjaan selama pelayaran dan lembaga yang terkait dengan pelayaran kapal niaga. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, kita akan menelaah tujuan pembelajaran memahami tentang proses kerja di kapal niaga, antara lain persiapan pelayaran, persyaratan kerja di kapal, kontrak kerja, dan buku pelaut. Adapun yang menjadi alur tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami proses bisnis dunia kerja bidang NKN, yang kedua, memahami persiapan dan persyaratan bekerja di atas kapal, dan yang ketiga, memahami kontrak kerja di kapal dan buku pelaut. Tapi pada video kali ini kita akan lebih fokus untuk mempelajari proses bisnis dunia kerja bidang NKN. Kriteria pencapaian tujuan pembelajaran alur tujuan pembelajaran 1.1.1. Yang pertama, taruna-taruni memahami konsep bisnis pada dunia kerja bidang nautika kapal niaga. Yang kedua, taruna-taruni memahami jenis dan sifat bisnis pelayaran. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada kalanya kita perlu mengetahui ini, bahwa program keahlian nautika kapal niaga bertujuan untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi anak buah kapal niaga, bukan kapal penangkapan ikan. Konsep bisnis dunia kerja bidang nautika kapal niaga. Bisnis adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, bisnis itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Jika kita hubungkan dengan pelayaran, bisnis pelayaran adalah suatu kegiatan atau usaha melalui bidang administrasi, transportasi laut, atau industri pengiriman yang memberikan keuntungan. Keuntungan bisnis pelayaran. Yang pertama ada utilitas spot, yaitu produk yang kurang bermanfaat di satu tempat dipindahkan ke posisi yang lebih menguntungkan. Yang kedua ada utilitas waktu, khususnya produk dari satu tempat yang telah dibuat pada waktu tertentu dan tidak perlu dipindahkan ke tempat yang secara bersamaan belum terkirim. Selanjutnya, jenis bisnis pelayaran. Yang pertama, pelayaran lokal, yaitu angkutan khusus yang bergerak di dalam batas provinsi atau wilayah tertentu dalam satu wilayah. Jadi bisnis ini hanya dijalankan di dalam suatu wilayah tertentu atau dalam suatu provinsi tertentu. Selanjutnya yang kedua ada pelayaran nusantara, yaitu untuk transportasi tepi laut tertentu atau pengiriman antar pulau. Jenis transportasi ini meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, namun tidak melintasi wilayah luar wilayah Indonesia. Yang ketiga, pelayaran samudera adalah jenis bisnis pengiriman yang bekerja di perairan global atau dunia, bergerak mulai dari satu negara kemudian ke negara berikutnya untuk memindahkan tarif impor barang dagangan dari suatu negara ke negara-negara tertentu di belahan dunia ini. Sifat bisnis pelayaran. Yang pertama ada pelayaran tetap, yaitu perjalanan yang dilakukan secara rutin dan konsisten baik sampai lepas landas maupun munculnya kapal di pelabuhan. Untuk keadaan ini, perjalanan dan tarif angkutan hanya sejauh kondisi pengaturan pengangkutan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pelayaran yang mengangkut penumpang milik ASDP hanya mengangkut penumpang dari Tano Kayangan pulang pergi. Selanjutnya, sifat bisnis pelayaran yang kedua, yaitu pelayaran tidak tetap, yaitu pelayaran bebas yang tidak dibatasi oleh unit tertentu. Kapal berlayar kemana saja dan mengangkut barang apapun asalkan tidak dibatasi oleh kesatuan negara, tidak memiliki jalur pengirimannya tetap, dan kapal dapat berlayar di mana saja. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pelayaran yang mengirimkan barang sesuai dari orderan konsumen, misalnya sebuah perusahaan kontainer Tanto mendapatkan orderan untuk mengirim sebuah barang dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya, baik lokal maupun internasional.
Oke, terkait durasi video yang sudah cukup lama, video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana persiapan dan persyaratan bekerja di atas kapal. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kemaritiman SMKN 1 Tarano, karena dengan itu kami akan lebih semangat membuat video edukasi maritim berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai bertemu di video-video kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, Navigo et Rempeni berlayar untuk kembali. Bye!